Kenapa nggak ada nabi perempuan? Yeah. Aku merasa dunia ini nggak adil Why? dalam artian dulu diturunkan nabi-nabi banyak kan, which is kayak kita dengan mata bisa ngelihat gitu loh. Sekarang kenapa nggak ada nabi yang diturunkan sama sekali? Kita jadi susah untuk percaya. Kita cuma berdasarkan cerita zaman dulu, which is kita nggak tahu kebenarannya. Kenapa berhenti di Nabi Muhammad, tapi sampai zaman sekarang kita masih lahir? Anak ini langsung bilang ketika dia masih dalam gendongan, Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabi. Aku dikasih kitab dan kemudian dijadikan seorang nabi. Dan kemudian dia mesan dengan segala apapun yang kemudian dia diperintah sholat, untuk zakat, lalu aku diselamatkan di hari aku dilahirkan, di hari aku mati, dan di hari aku dibangkitkan kembali. Kalau dia benar-benar bisa ngomong pas habis lahir langsung pas anggap umur di bawah 1, 2 gitu. Iya, betul. Itu berarti legitimasi yang cukup untuk membuktikan kenabiannya gitu. Betul banget. Tapi itu dicatat di mana? Di Al-Quran. Spesifik ya, kayak misalnya pas dia ditantang, dia menjawab atau dia menyampaikan di apa dalam Al-Quran gitu. ceritanya adalah ketika Nabi Isa lahir, sebenarnya ibunya sudah mau minta mati. Ibunya mau Maria minta mati. Karena dia kebayangkan gimana cara jawabin orang-orang. Nah lalu terus kemudian Allah bilang udah jangan, karena Allah sudah siapin semuanya. Tapi mungkin Maria ngomong gimana cara untuk jawabin orang-orang. Allah bilang udah bawa aja anak ini ke orang biar dia yang jawab, jangan kamu. Karena kamu diam aja, karena kamu bilang kamu lagi puasa. Kan kalau orang Yahudi puasa nggak boleh ngomong kan. Maka dia nggak ngomong, dia cuma nunjuk anaknya. Fa asyarat ilaih, dikatakan di dalam Al-Quran. Berarti waktu Maria disuruh diem aja, jangan jawab, biar anak itu yang jawab. Dia pun dalam hati kayak maksudnya apa? Gimana tuh anak bisa jawab? Makanya dia cuma patuh aja kan. Dan ketika dia tunjukin bayinya ngomong, dia pun pasti kaget. Dia juga mungkin kaget. Iya, gitu kan? betul. Mungkin kaget ketika itu yang pertama kali dibicarakan. Kenapa nggak ada nabi perempuan? Kenapa nggak ada nabi perempuan? Sebenarnya adalah perempuan dan laki-laki itu berbagi tugas. Coba bayangin ya, memang nggak ada nabi perempuan, tapi setiap nabi laki-laki itu pasti ada perempuan-perempuan hebat yang di sampingnya. Contoh misalnya ya, di dalam Al-Quran nggak ada loh surat Isa, yang ada surat Maryam. Kenapa surat Maryam? Karena memuliakan Bunda Maryam, itu kan ya, atau Maria kan gitu kan ya. Nah artinya kalau menurutku sih cuma pembagian tugas aja sih. Kalau misalnya tugasnya dipegang pada misalnya perempuan, berarti kan nanti ada beberapa hal yang bisa membuat itu jadi tidak terlaksana tugas-tugasnya. Contoh misalnya kayak keluar malam misalnya. Ya keluar malam kan maksud perempuan keluar malam gitu maksudnya. Jadi perempuan dapat bagian keistimewaannya yang lain. Berarti bisa dibilang kenapa tidak ada nabi perempuan itu sebenarnya justru untuk menjaga kemuliaan perempuan itu kan? Benar banget. Gini, skenario diubah deh. Misalnya kalau zaman sekarang, yang sebelumnya nabi-nabian itu tahun sekian, terus kalau bawa sekarang itu mungkin nggak cewek jadi nabi? Kalau cewek jadi nabi, seperti kalau sejarah sudah terjadi enggak ya. Tapi mungkin atau tidak kalau dilihat dari polanya sih kayaknya juga enggak juga. Nah tapi aku pengen menggarisbawahi tentang peran wanita ini. Contoh misalnya kayak gini ya, apakah hanya laki-laki yang dapat ilham? Ternyata enggak. Tapi ilham itu pernah diberikan juga pada perempuan. Misalnya Ummi Musa, Allah memberikan ilham kepada ibunya Musa. Karena ibunya Musa super galau ketika disuruh naruh anaknya di keranjang untuk dihanyutkan kan. Tapi Allah katakan apa? Kami ilhamkan kepada dia dan kami yakinkan kepada dia bahwa anak ini akan balik lagi kepada kamu. Artinya kan Allah ngomong kan dengan dia kan ya, dalam tanda kutip in a way gitu ya. Nah artinya menurutku ya perempuan-perempuan juga punya sebuah peran besar banget di dalam Islam. Bahkan di dalam masa Rasulullah Muhammad, perempuan itu benar-benar diangkat. Contoh misalnya kayak gini ya, di zaman dulu kebiasaan orang-orang yang beragama itu nganggap perempuan ketika lagi haid itu berpenyakit. Jadi perempuannya yang penyakit. Tapi Rasulullah menunjukkan dengan cara apa? Rasul tidur di pangkuannya Bunda Aisyah ketika lagi haid. Artinya adalah apa? Bayangin kalau itu adalah semuanya penyakit, tentu Rasul nggak akan melakukannya dong. Tapi cuma bagian darahnya itu aja yang sebenarnya kotor. Yang memang ya darah memang sumber penyakit kan sebenarnya. Artinya cuma itu aja yang dilakukan. Perempuan dapat waris itu adalah sesuatu yang bikin heboh tuh, perempuan dapat waris gitu maksudnya. Nikah dibatasin itu heboh banget gitu maksudnya. Perempuan boleh untuk terus kemudian ikut berperang itu ngeri banget di zaman dulu. Nah jadi artinya pembatasannya cuma pada level-level tertentu aja. Nabi Adam itu bawa kitab apa? Nabi Adam, bagus. Nabi Adam tidak dicatat bawa kitab. Tapi berarti dia bukan Rasulullah. Berarti dia kalau dalam terminologi itu tidak dikatakan Rasul, betul. Eksplisit ngasih siapa aja yang Eksplisit kalau di dalam Al-Quran misalnya contoh ya kayak Nabi Muhammad itu jelas. Lalu terus kemudian Nabi Isa di atasnya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim, Musa, benar. Ini yang Rasulullah Musa. Rasulullah, Musa. Lalu terus kemudian Ibrahim tapi kitabnya namanya Mushaf.
gitu kan ya. Lalu terus kemudian Nabi Nuh, tapi Nabi Nuh ini nggak dihitung ya, Nabi Daud lah kalau yang mendapatkan kitab. Oh jadi cuma dikit doang benar ya? Dikit yang dapat Rasulullah, gelar 10 Rasulullah. 10 mungkin ya, tapi yang sudah pasti kan yang punya kitab ya kalau kita berdasarkan terminologi. Karena yang kita nggak tahu itu adalah berapa banyak di antara nabi-nabi yang ternyata dapat kitab tapi nggak disebutin. Kenapa? Bisa jadi ya kita nggak tahu, Allah punya banyak. Skip ya. Mungkin Allah pengen memang nyekip untuk nggak dikasih. Tapi yang disebut Zabur itu kitabnya Daud, Mushaf kitabnya Nabi Ibrahim, lalu kemudian Taurat itu kitabnya Nabi Musa, lalu kemudian Injil kitabnya Nabi Isa atau Yesus, dan Quran kitabnya Nabi Muhammad. Oke. Ya. Kitab itu informasi yang turun dari langit, ibaratnya kayak gitu. Betul. Ya. Nah. Tapi ini out of topic. Ya. Aku merasa dunia ini nggak adil dalam artian dulu zaman dulunya Nabi itu kayak diturunkan nabi-nabi banyak kan, which is kayak kita dengan mata bisa ngelihat gitu loh. Sekarang kenapa nggak ada nabi yang diturunkan sama sekali? Bagus jadi banget. kayak kita jadi susah untuk percaya. Kita cuman berdasarkan kayak cerita zaman dulu, which is kita nggak tahu kebenarannya. Kenapa berhenti di Nabi Muhammad tapi sampai zaman sekarang kita masih lahir? Benar, padahal Tuhan kan harusnya tahu dengan pola-pola diturunkan Nabi semua jadi lebih bisa percaya, lebih bisa ngelihat gitu. Bagus banget. Bagus. Sekarang aku mau nanya. Pertanyaan sederhana, itu nggak pernah ada yang nanya aku gitu sih. Apa? Nggak pernah ada yang nanya gitu kayak lu tadi. Tapi aku jawab. Jadi gini ceritanya nih. Pertama adalah kalau andaikan nih ada nabi yang sekarang, kira-kira menurut lo orang beriman apa?